Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum. Eh, Saat ini kita sedang berbicara sama salah satu penulis buku yang berjudul Closure. Ya. Oke, kita akan berbincang banyak tentang tulisan-tulisan beliau terkait apa sih itu closure, kok ngangkat judul ini. Ya. Nah, ini teman-teman bukunya. Ini bukunya ya. Oke, kita perkenalan dulu ya. Iya. Nah, di samping saya kita bersama penulis Closure yang bernama Pena Tutur Sipu. Ya. Nah, nama aslinya gimana Kak? Apakah perlu nih di-spill nama Ya. aslinya siapa, Ya, boleh, atau boleh. cuman atau cukup orang tahu Tutur Sipu ini orangnya gimana? Ya, nama panggilan Feby ya. Biasa teman-teman panggilnya Feby. Tapi memang memilih nama pena, mempunyai nama pena Tutur Sipu karena memang satu waktu itu dulu menciptakan Tutur Sipu tuh merasa nama Feby itu tidak terlalu estetik gitu loh untuk jadi yang untuk terpampang di buku gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, memang aku ini ingin terjun di kedua jenis dunia kepenulisan ya, yang fiksi dan non fiksi. Jadi memang yang fiksi ingin apa ya, ingin memisahkan dua hal itu. Jadi yang fiksi memang sengaja bikin nama baru, nama pena. Terus yang nama asli ini untuk di kepenulisan dunia akademis lah gitu, istilahnya kayak gitu, yang non fiksi gitu, karena memang juga minat di bidang tersebut. Tapi arti dari Tutur Sipu apa? Nah, karena waktu itu terus akhirnya nyari apa ya nama itu, memang menciptakan sendiri ya, kayak imajinasi sendiri. Sebenarnya kalau dilihat dari namanya pun udah kelihatan ya, Tutur Sipu berarti perkataan orang yang malu gitu, sipuan tersipu malu gitu. Waktu itu kayak memang waktu itu belum terlalu pede gitu untuk mempublish kayak tulisan-tulisan kayak gitu, makanya kayaknya Tutur Sipu aja deh, nyari-nyari gitu, Tutur Sipu perkataan orang yang malu gitu. Gitu. Jadi waktu itu juga memang belum berani untuk promosi atau share karya dengan ada wajah gitu. Makanya Tutur Sipu aja kayaknya bagus, dan dicari ini nama udah ada yang menggunakan belum sih gitu. Ternyata ya belum. Jadi ini bisa jadi identitas baru di dunia fiksi yang aku juga geluti gitu, selain non fiksinya. Berarti udah lama Kak ini punya minat di bidang penulisan? Oh ya, kalau dunia kepenulisan, kalau literasi ya, kalau membaca memang dari kecil sih, dari SD lihat perpustakaan, terus perpustakaan keliling ya, waktu SD udah memang suka banget gitu dengan membaca, apalagi membaca cerita novel gitu. Nah, waktu ke SMP semakin menyukai dunia membaca ya, lebih ke membaca, belum sampai menulis. Tapi ketika udah kelas 8 SMP, kelas 9 SMP itu mulailah kayak ketertarikan menulis, itu udah bikin puisi kok, bikin puisi, iseng-iseng ikut lomba. Kan dulu tuh ada antologi di Facebook kayak gitu tuh, kok kayaknya pada minat ya, terus kok pada komen-komen bagus ya di Facebook gitu. Dari situlah mulai kayaknya aku suka deh sama dunia ini. Awal sukanya itu apakah karena emang terbentuk dari suka membaca, atau tiba-tiba muncul aja Kak bahwa kayaknya keren nih nulis buku atau nulis tulisan-tulisan pendek, cerpen? Itu jelas dari membaca ya, maksudnya kayak membaca, kayaknya aku bisa deh nulis kayak gini, terus niru-niru kan. Nah dari situ, dari SMP juga waktu itu ada buletin, jadi kayak majalah sekolah gitu, majalah sekolah, dan aku tuh banyak kontribusinya tuh di puisi memang dari awal. Jadi aku nggak banyak kontribusi tentang reporter atau berita-berita lain, enggak. Tapi kalau tentang puisi aku selalu kontribusi di situ, bahkan banyak mayoritas di situ puisiku. Terus jadi buku-bukunya yang dibaca juga terkait itu, kebanyakan yang di perpustakaan? Kalau buku malah lebih banyak. Kalau buku sih aku dua-duanya suka ya, kayak fiksi non fiksi dua-duanya suka. Jadi memang aku seimbangkan, tapi
malah nggak banyak tentang puisi sih, malah banyak-banyaknya ini malah tentang novel. Karena kan banyak di perpustakaan itu novel, tetapi memang di sosial media aku sangat suka gitu baca quote-quote gitu. Suka banget. Aku memang sukanya puisi yang nggak terlalu puitis gitu loh, tapi masih realistis, tapi ngena dan kata-katanya nggak mainstream yang kayak gitu, tapi nggak terlalu puitis, malah sukanya yang realistis tapi ngena kayak gitu. Boleh nggak Mbak disampaikan kepada penonton kita kok bisa tips-tips agar kita bisa suka membaca nih, apalagi kan kakak udah dibiasakan membaca dari SD. Ya. Tips suka membaca ya, apa ya sebenarnya, suka membaca itu mungkin waktu itu ya, waktu dulu aku cerita dulu kenapa suka membaca. Waktu itu kan memang belum ada sosmed yang gimana, jadi memang waktu itu aku hiburannya memang membaca. Jadi tapi kalau sambungkan ke dunia sekarang yang memang sosial media juga udah banyak kan? Berarti tantangannya lebih banyak saat ini. Iya, tantangannya lebih banyak. Tetapi kesempatan untuk membaca justru juga lebih banyak. Karena apa? Nggak hanya di buku. Walaupun memang buku ya masih sangat penting ya di dunia literasi, tetapi banyak akses lain selain buku gitu. Banyak media-media online yang menyuguhkan tulisan-tulisan, bahkan di Instagram, di TikTok banyak quote-quote yang di upload di situ gitu. Aku juga kenapa akhirnya buku digital juga banyak. Iya, buku digital juga banyak. Aku juga kenapa akhirnya suka dengan menulis puisi lebih khususnya itu karena memang di sosmedku aku suka banget kayak baca tapi yang pendek ya, nggak yang panjang kan, puisi kan pendek-pendek gitu, quote-quote itu banyak sekali sekarang. Jadi kayak kita itu nggak kekurangan akses sih untuk itu. Jadi kalau untuk suka membaca ya tadi pertanyaannya tuh tips-tipsnya. Ya pertama jelas rasa ingin tahu, kayak kepo dengan cerita gitu, misalnya cerita atau kalau yang non fiksi ya kepo dengan sesuatu hal yang memang jadi ketertarikan di bidangnya kayak gitu. Terus dua, mengisi waktu luang sih waktu itu, jadi kayak iseng mengisi waktu luang. Nah dari situ ketika sudah terbangun kebutuhan untuk membaca, insya Allah nanti juga akan mengalir gitu, jadi bisa continue gitu. Apalagi kalau yang aku rasakan sekarang setelah menerbitkan buku ini, merasa sangat haus ya akan ilmu pengetahuan tentang literasi, apalagi gitu tentang puisi, tentang fiksi ataupun non fiksi. Semakin orang tuh ternyata butuh baca loh untuk mengisi otak kita gitu. Walaupun non fiksi kan kita butuh riset. Nah, itu kan riset didapatkan dari bacaan ya kan. Jadi ya emang mau nggak mau ya seorang penulis harus membaca. Oke teman-teman. Ya, tapi ini Kak, apakah ada sosok atau peran orang tua dalam mendidik sehingga suka membaca? Ini mungkin bisa para pasutri-pasutri muda mempersiapkan generasi emas. Pada dasarnya sebenarnya kalau orang tua sendiri itu ya orang tua desa pada umumnya ya nggak terlalu terpapar dengan pendidikan yang gimana yang membaca atau gimana tuh sebenarnya nggak terlalu. Tapi memang dari awal waktu kecil pas SD gitu kan masih kelas 1, kelas 2, kelas 1 lah, itu kan masih didampingin sama ibu gitu. Nah waktu itu ada perpustakaan keliling tuh, ibu langsung ayo dek pinjem. Terus kan itu seminggu sekali, tapi ibu selalu mendampingi di situ gitu loh, mendampingi terus, oh ini dikembalikan dek, ini cari lagi gitu. Nah di saat kehadiran ibu saat itu dan di saat waktu itu aku baca gitu, ketika aku selesai baca kan dalam waktu 1 minggu itu kan kadang udah selesai baca duluan kan, karena hanya tipis-tipis cerita anak, tipis-tipis kayak gitu, ibu juga selalu baca di situ. Dan ibu pas SMP juga kalau aku pinjem novel kayak gitu di perpustakaan gitu, ibu pasti ingin juga membaca, terus bilang ke aku kalau ya ibu juga pas sekolah suka baca kok
Nah dari situ jadinya tuh dari SD itu kayak aku nggak terlalu suka beli buku, tapi selalu memanfaatkan perpustakaan untuk mencari buku. Jadi memang kayak seminggu udah selesai langsung kembalikan, pinjam lagi gitu. Memang dari dulu sampai SD sampai SMA itu seperti itu, sampai kuliah bahkan gitu. Ada nih Kak yang ingin disampaikan kepada ibunya atau ikut mendengarkan podcast ini? Ya pasti. Ini juga kalau di buku ini, di Closure ini juga ada persembahan juga buat secara pribadi, secara khusus untuk ibu, karena waktu itu umur 13 tahun ya, atau umur ya sekitar SMP gitu. SMP gitu, bilang ke ibu kalau ingin jadi penulis. Memang dari dulu karena sering membaca novel kan. Nah, tapi baru bisa direalisasikan hari ini gitu. Jadi memang dedikasinya pertama tetap untuk ibu, karena memang ibulah yang menumbuhkan rasa ingin tahu, rasa ingin membaca. Dan memang jadi semuanya terbentuknya buku ini, terbentuknya karakter menulis dan membaca ini memang dari ibu. Ya, terlepas dari. Jadi untuk ibu ya terima kasih. Kalau nggak ada peran ibu, nggak akan bisa terlahir karya ini dan juga karya-karya yang lain yang dipublikasikan tidak hanya dengan bentuk buku. Jadi memang ibu yang paling berperan di sini. Mantap. Oke, kita beralih ke bukunya. Nih bukunya. Ini ya bukunya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang berminat, silahkan kontak DM. Ya, DM aja. Nama IG-nya apa Mbak? Kalau yang IG khusus menulis yang quote-quote, puisi, yang fiksi itu tutur sipu sesuai dengan nama yang ada di sini. Jadi tutur sipu tanpa spasi biasa gitu. Tapi kalau yang pribadi yang sering menceritakan keseharian, share tulisan yang non fiksi itu Feb CFD. Nama Ayo pribadi. Ya teman-teman, Feb CFD. Oke, kita beralih ke bukunya yang berjudul Closure. Nah, boleh tahu nggak nih kok nulis buku yang bertemakan closure? Atau terlebih dahulu dulu ya, closure itu apa sih? Dan kenapa milih judul closure dalam kumpulan puisi kakak? Sebenarnya mungkin cerita di balik di balik sebelum terbitnya buku ini tuh sebenarnya udah banyak menulis antologi dan juga antologi puisi, antologi cerita, cerpen, terus ikut lomba kayak gitu-gitu udah banyak. Dan sebenarnya tuh draft yang jadi awalnya itu tuh sebenarnya bukan ini, tetapi novel. Belum jadi sih, mungkin sekitar 70% tetap. Mungkin karya selanjutnya ya teman-teman ya. Tapi ditunggu. Tetapi novel tersebut itu aku merasa belum punya kapasitas yang pantas gitu untuk menerbitkan novel. Novel kan alurnya harus bagus ya pokoknya masih belum, padahal itu draft dari tahun 2020 tetapi belum merasa pantas gitu tetap, dan malah diselingi dengan ini puisi, karena memang puisi itu aku memang dari awal kan berminat dan kayak merasa dalam tanda kutip bisa menulis puisi gitu daripada menulis novel yang lebih kompleks gitu kan dibandingkan puisi gitu. Jadi udah ini dulu aja gitu, daripada menunggu terus nggak ada karya yang terbitkan, ya udah ini Closure ya. Closure ini sebenarnya kalau dari judul ini bisa tergambarkan kok apa isi bukunya, karena ini artinya itu kayak penutupan, penyelesaian terhadap perasaan yang kita hadapi terhadap sesuatu hal, entah itu patah hati, entah itu berduka atau apapun itu. Jadi memang sengaja membuat judul Closure karena ini adalah penutupan dari sebuah fase kehidupan yang memang aku jalani secara pribadi. Jadi ini keren sih ya. Terus benar-benar cerita pribadi gitu. Nah, Closure ini juga
sebenarnya tidak lepas dari aku sering membaca apa ya, kan kalau kita tertarik akan sesuatu algoritma di sosial media kan menuju ke sana gitu kan. Nah ini tuh banyak kemarin itu aku lihat sebelum sudah menulis, tetapi banyak di sosial media itu kayak closure pada quote kayak gitu, dengan ada closure apa sih closure ini, makanya cari tahu penyelesaian. Dan setelah cari tahu ternyata ya belum ada atau maksudnya belum banyak lah, nggak familiar lah dengan judul buku closure ini. Oh kayaknya ini pas deh dengan apa tulisan, menggambarkan isi ya menggambarkan isi yang ada di sini gitu. Oke. Terus isinya apa Kak di closure itu? Ingin menceritakan tentang apa? Jadi ini closure ini memang buku puisi, dan ini buku puisi patah hati ya sebenarnya, patah hati yang dialami sendiri sama penulisnya langsung gitu. Tetapi sebenarnya maknanya lebih dari itu gitu. Nggak hanya tentang cinta-cintaan, patah hati atau apa, nggak tentang itu gitu. Tapi di sini tuh menjelaskan bagaimana proses mental seseorang dalam menerima keadaan yang memang menimpanya gitu. Nah, di sini juga sebenarnya di sini dijelaskan di awal gitu, kalau di dalamnya ini ada 5 bab. Nah 5 bab ini tuh menggambarkan 5 fase berduka di bidang psikologis. Oh, berarti ini base teori ya? Ya, base of teori. Ya, jadi sebenarnya ini, jadi ini kawan-kawan apa? Mix ya antara fiksi dan non fiksi. Non fiksinya dibalur dengan teori-teori yang namanya teori ya, pasti fiksi. Nah, jadi wah mantap nih. Terus gimana Kak? Jadi kan karena itu ya tidak lepas dari memang bidang keilmuan psikologi yang aku miliki ya. Jadi memang inginnya tuh nggak hanya sekedar nulis buku yang hanya cinta-cintaan atau tidak ada. Ya maksudnya hanya sekedar itu gitu. Tetapi memang ingin menyampaikan makna mendalam gitu. Nah di sini tuh ada 5 fase berduka. Nah ini kan ada 5 fase berduka di dalam psikologi. Itu ada penyangkalan. Jadi kalau penyangkalan, orang kalau berduka tuh ya biasanya menurut teori ini tuh nyangkal dulu, kayak ini nggak terjadi kok kayak itu. Habis menyangkal terus marah, oh sadar kok kalau ini terjadi, tapi terus marah, nggak terima gitu. Habis marah tawar menawar, kayak bener nggak sih ini terjadi kayak gitu. Terus habis itu depresi, sedihnya dapet, marahnya dapet, semua depresi lah di situ. Tapi ketika sudah depresi nanti pelan-pelan akan turun ke penerimaan. Nah disinilah aku ambil 5 fase berduka ini jadi 5 bab yang memang aku jalani sendiri gitu. Aku jalani sendiri dan aku sudah sudah terbebas dari fase kehidupan yang itu gitu. Jadi memang aku menyebutnya psikologi berbalut puisi. Jadi mencoba untuk mengelaborasikan mengaitkan bidang keilmuan dengan fiksi yang aku memang sukai gitu. Aku sampai terenyuh mendengarnya kawan-kawan. Jadi tapi apa setiap ada dalam fase kehidupan kita yang mengalami duka melewati 5 proses itu? Ya kalau dalam segi psikologis ya sebenarnya nggak mesti juga sih, nggak mesti juga, karena kan ya teori kan masih banyak harus dibedah dan itu pun teori itu setidaknya itu menggambarkan realitas, satu realitas. Tetapi nggak selalu begitu kan. Dan dalam waktunya pun mungkin seseorang itu melewati fase marahnya lama banget, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun baru bisa menerima kayak gitu kan. Itu kan proses mental seseorang tidak disamakan dari satu ke yang lain. Berarti setiap orang mengalami fase itu berbeda-beda ya, rentang waktunya. Rentang waktunya juga bisa juga kalau misalnya ternyata dia marah dulu baru dia nyangkal kayak gitu kan. Ada maksudnya kan, apalagi dinamika kehidupan manusia ya, dinamika psikologis manusia kan
nggak melulu stagnan di situ, nggak kayak ilmiah, kayak kimia, kayak fisika, nggak seperti itu. Jadi memang banyak lah, nanti bisa ini fase ini duluan, gitu kan. Ya bisa nanti kalau itu dijadiin yang penelitian kan bisa kritik kritik tentang teorinya gitu. Tapi jadi setiap puisi itu menggambarkan 5 fase itu ya Kak? Iya, dalam setiap fase ada satu bab sendiri. Jadi 5 fase dalam 5 bab ini bagaimana aku menggambarkan keadaanku waktu itu, ungkapan perasaanku waktu itu. Gitu. Dalam setiap fase itu, wah jadi, keren. Jadi di sini ada kayak ada rasa kecewanya, marahnya, denialnya, semuanya ada di sini dan ini memang dibungkus secara tema per tema, yaitu ada 5 tema di dalamnya. Kok bisa kepikiran seperti itu Kak? Puisi-puisi itu dibungkus dengan sesuatu hal yang sifatnya fiksi, sesuatu hal yang sifatnya akademik ya. Walaupun ya kita nggak bisa pungkiri ya, setiap karya baik fiksi maupun non fiksi tetap perlu riset, itu nggak bisa dipungkiri. Tapi cara membalut puisi-puisi dengan suatu teori, kayaknya aku belum pernah ketemu Kak yang kayak gitu, tulisan yang kayak gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau yang tentang 5 fase berduka itu memang aku tuh sangat mempelajari banget waktu itu. Waktu jauh sebelum menulis itu, karena kan memang manusia kan tragedi kehidupannya ya ini selesai ini pindah lagi, selesai ini pindah lagi gitu kan. Dan memang itu waktu kan aku memang udah sangat suka psikologis dari dulu gitu. Jadi setiap fase kehidupan tuh aku berpikir kok kayak gini ya, makanya aku cari tahu lah, baca teori, cari tahu, cari artikel, cari konten orang apa sih. Ternyata nemu 5 fase berduka. Oh iya ya, itu dari dulu dong, ini jauh sebelum ada ini. Oh iya ya, memang beginilah gitu. Kita nanti selesai pada satu sesi kehidupan, nanti kita pindah lagi ke sesi kehidupan yang lain kayak gitu. Nah, pas masa-masa patah hati itu kok aku ngerasa banget gitu perubahan itu gitu dari setiap fase dan itu tuh aku melewati kehidupan patah hati saat itu tuh dengan menulis memang. Jadi puisinya berserakan itu, puisinya berserakan. Tetapi ketika aku mau membukukan buku ini, membukukan puisi ini, aku jadi kayak, kenapa enggak kayak ini loh, ini puisi yang berantakan ini waktu itu, puisi yang masih berantakan, masih berjejeran kemana-mana itu aku plot-plotkan. Ini dan jadilah itu. Dan itu salah satu obat ampuh ya, nulis itu salah satu obat ampuh ya, ketika kita merasakan suatu kemalangan, suatu kesedihan, sangat berpengaruh dalam merilis emosi. Emosi. Memang kalau saya pribadi memang selalu ya, misalnya setiap, karena memang suka menulis quote, menulis apapun itu, jadi setiap lagi di kehidupan memang aku pribadi memang menulis gitu, dan itu menurutku memang salah satu cara yang ampuh banget untuk selain menulis emosi jadi sebuah karya. Jadi dengar teman-teman, kalau kalian galau, kalian pusing dengan kehidupan ini, nulis ya. Karena ini ya, alihkan ke hal-hal yang positif. Oke? Jangan yang ke hal-hal yang sifatnya membawa kerugian bagi diri kita. Dan di sini juga ada, aku kemarin itu di highlight sama pembaca juga sih. Alhamdulillah aku nggak nyangka juga kalau itu di highlight. Ini aku ada. Berarti udah direview ya Kak? Alhamdulillah ada beberapa review gitu. Ini kan ada seorang penyair berkata, tidak ada patah hati yang tidak menghasilkan royalti. Ini kalau penulis pasti nggak asing lah dengan kata-kata ini, tidak ada patah hati yang tidak menghasilkan royalti. Nah, tapi aku lebih maknanya lebih dari itu gitu. Tidak ada tragedi kehidupan yang tidak menghasilkan sebuah karya. Gitu. Jadi nggak hanya patah hati gitu. Dan tulisan-tulisan selanjutnya kayaknya udah hatam deh dengan patah hati. Jadi ingin yang lebih dari itu gitu. Keren. Mungkin ada Kak puisi yang dalam buku Closure yang mungkin bisa penonton dengar?
apa ya yang terfavorit gitu ya. Ya, boleh Kak. Sebenarnya ini nggak hanya tentang puisi sih, tetapi ada yang agak panjang-panjang juga, prosa yang panjang-panjang gitu ada. Ya. Oke. Jika cinta sudah terasa tidak tepat, biar logika yang berpendapat. Keren. Kan kalau cinta kan perasaan tetapi ketika ya rasanya udah mentok, udah nggak ada jalan lain, ya udah logikanya kan udah mundur. Ya, ini. Itu di fase apa Kak? Fase itu? Aduh, di fase apa tadi ya? Ini ada di fase ketiga, tawar menawar. Oh. Jadi kayak mulai sadar. Mulai sadar Tapi masih belum. Oke teman-teman sekalian. Enggak. Terus kisah yang menginspirasi ini dari tulisan ini apa Kak? Ya sebenarnya agak malu ya untuk di ungkapkan ya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan. Di sini juga kok pasti kalau orang yang sudah baca tahu kok apa sih sebenarnya patah hati apa sih yang membuat kok bisa sampai seberduka itu gitu kan ini. Jadi di sini itu dari awal saja sudah dari yang pertama saja sudah aku dijodohkan. Gitu. Jadi ini adalah kisah seorang perempuan yang sudah usia matang, di sini juga usia matang yang sudah siap untuk menikah dan sudah dijanjikan menikah oleh laki-laki, tetapi tiba-tiba ditinggalkan karena dijodohkan. Nah, intinya memilih yang dijodohkan itu, tidak memilih dia gitu. Nah, jadi patah hati yang besar itulah yang membuat buku ini tercipta. Salah satu patah hati yang terbesar sih ya Kak. Satu-satunya ya. Nggak mau lagi. Iya. Insya Allah. Oke, sebelum kita closing nih ya, ada tidak sepatah dua kata yang ingin disampaikan ke para pendengar kita? Ya sebenarnya apa yang ada di buku ini yang ingin aku sampaikan itu sebagai penulis buku ini itu bukan hanya tentang patah hati, cinta-cintaan, itu enggak, tetapi bagaimana kita sebaiknya gitu menikmati setiap fase perasaan yang kita lewati gitu. Kalau kita mau marah ya udah nikmati dulu marahnya. Ketika kita lagi denial ya nikmati, karena banyak sekali orang yang ingin segera sembuh gitu dari lukanya, menyangkal lukanya gitu, tapi itu jadi bom waktu, malah jadi stres, malah jadi tidak baik. Tetapi ketika kita menikmati perasaan sampai puas, nggak apa-apa nangis-nangis, apalagi puas dengan perasaan yang kita alami, nanti kita sembuhnya tuh benar-benar sembuh. Seperti aku menciptakan buku ini, berarti ini adalah simbol bahwa aku sudah selesai dengan fase kehidupan itu dan siap untuk membuka hati pada kehidupanku dan baru dan cinta-cinta baru. Gitu. Mantap, keren. Langsung teringat. Oke, mungkin sekian dari kami di podcast ini. Mohon maaf teman-teman ya kalau misalkan ada kekurangan dari podcast kami. Oke, makasih ya teman-teman. Makasih. Halo, hai, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.